Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di segmen kali ini kita lagi mengunjungi salah satu mitra budidaya, Pak Alfred. Jadi lokasinya di mana Pak? Surabaya ya? Di Surabaya. Di jalan mana? Tepatnya di Jalan Simo Magerjo, Gang 4 22. Di Simo Magerjo, Gang 4 nomor 22. Nah, Pak Alfred ini salah satu mitra kita dari bulan Januari ya? 2021. 2021 ya? 2021. Iya, masih baru ya. Tapi kolamnya bagus ya. Teman-teman kalau misalkan mau nonton kolamnya kayak gimana, ini kayak gini. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Teman-teman sudah lihat kolamnya Pak Alfred. Kalau teman-teman lihat kolamnya ini tipikalnya adalah semi outdoor karena tetap ada sinar matahari yang masuk di dalam ruangan ini. Cuman beliau menggunakan kolam semen. Nah, di segmen kali ini aku pengen ngobrol sama Pak Alfred. Kita ngobrol lah, istilahnya apa kendala beliau ketika mulai budidaya sampai sekarang, terus kira-kira apa yang sudah beliau persiapkan dari awal mulai sampai akhirnya bisa jadi seperti ini. Nah, Pak Alfred, jenengan mulai budidaya ini tuh sebenarnya udah kapan? Belum lama lah ya, paling ya 6 bulanan lah terhitung sekarang ya. Cuman saya punya kendala. Oke, notabene saya juga basic saya burung ya, hewan, sama-sama hewannya. Jadi namanya hewan juga perlu adaptasi ya. Betul. Nah, di situ lobster pun juga gitu. Lobster perlu adaptasi. Oke lah, kita memang memelihara atau beli lobster di suatu tempat, katakan ya. Iya. Di suatu tempat tadi itu aman, katakan hidup. Ya hidup, karena airnya bagus. Kebetulan pindah transit ke tempat kita. Nah, itulah rawannya, resikonya. Kita harus pintar-pintar adaptasi, mengadaptasikan lobster itu. Walaupun 50-50 ya, antara hidup dan mati. Tidak sepenuhnya hidup. Nah, syukur-syukur itu kita itu mempunyai sistem perairan atau pengairan. Apa yang dibutuhkan lobster itu ya, O2, sirkulasi, kolam, lebar kolam dan lain-lain. Nah, di situ diperlukan gitu. Jangan asal punya kolam pelihara lobster tanpa diperhitungkan sirkulasi airnya, kesehatan airnya, sistem airnya dan lain-lain. Nah, di situ kalau kita sudah menyiapkan semuanya, insya Allah lobster kita aman. Iya, benar banget teman-teman. Nah, seperti kayak videoku kemarin-kemarin, aku selalu masukin konten seputar pembelajaran budidaya lobster air tawar, mulai dari ngecek pH, TDS, amonia dan lain sebagainya. Untuk teman-teman tahu, sebenarnya lobster air tawar ini bisa banget untuk kalian kerjain di rumah. Jadi video ini sebenarnya lokasinya di belakang rumah ya Pak ya? Di belakang rumah, betul. Satu ruangan rumah atau kamar ya yang saya korbankan. Kira-kira ukuran berapa kali berapa ini Pak? Ini ukuran 4x5. 4x5 teman-teman. Jadi full dipakai untuk budidaya nggih Pak? Iya. Jadi 4x5 dalam ukuran kamar itu kan terlihat kecil. Kita punya sistem atau memang kolam bertingkat. Nah, agar punya kolam banyak, kita pakai sistem tingkat gitu. Iya, jadi memanfaatkan lahan. Ini kurang lebih jenengan bisa hemat 3 kali lipatnya gitu. Betul. Iya, 3 kali lipatnya. Nanti kalau di atas ini teman-teman kalau misalkan tahu ya, di situ ini nanti mau dibikin ram-raman ya Pak gitu. Progres lagi nanti ini untuk kolam indukan gitu. Oke. Nah, dari pengalamannya jenengan hampir 6 bulan yang lalu, kok bisa Pak jenengan bisa ketemu sama kita, terus kan kalau misalkan teman-teman tahu punya kita ini jauh lebih mahal daripada yang lain gitu loh. Saya memang gini Mas Tama ya, saya orang penghobi hewan. Apapun kepuasan itu beda, meskipun harga beda.
saya pengen kepuasan itu ada, terjaga dengan apa ya? Ya kita sama-sama puas lah ya. Di sini murah, di sini sekian, sana sekian. Nah, di Tama Lobster ini terkenal mahal. Iya. Kenapa saya kok pilih? Itulah tingkat kepuasan kita di sana gitu. Apa yang kita tidak ketahui, kita bisa tanya. Pihak Tama pun juga ngasih jawaban atau kita sharingnya itu pendekatannya bagus banget gitu loh. Nah, jadi apa ya? Kita sinergi. Ayo apa ya belajar bareng lah. Di situ kita bertanya, punya keluhan, sana punya jawaban. Nah, disitulah ilmu kita akan bertambah. Iya. Kan gitu. Karena belum tentu juga kita sendiri sebagai Tama kadang juga belajar dari teman-teman juga. Bisa juga, iya. Karena yang paling penting memang kita sharing. Kalau Betul. misalkan kita budidaya sendiri itu kadang bingung mau ngomong sama siapa, Iya. konsultasi ke mana. Teori praktek itu harus ya semuanya lah harus dilakukan lah. Iya, bener. Beda banget antara istilahnya kayak orang, oh nanti kasih ini mas, kasih ini mas. Nah, Belum tentu juga. belum tentu juga. Karena Betul. lokasinya mereka mungkin juga beda lagi airnya. Airnya juga gitu. Yang penting itu tadi loh mas, ada konsultasi, tanya jawabnya enak, nyambung. Saya rasa di Tama ini enak. Kita japri adminnya langsung jawaban turun. Nah, istimewanya di situ ya teman-teman ya. Jadi ada tanya jawab yang langsung gitu loh. Ya. Sekarang kan nggak bisa ketemu, WA juga kita punya jalurnya. Nah, kan oke kan? Ini testimoni bener teman-teman ya. Nggak ada settingan loh. Iya. Jenengan ketika bergabung sama Tama itu kematian kan hampir total semuanya ya, keseluruhan ya Pak? Nah, dua kali, bahkan ketiga kalinya alhamdulillah Baru kita nemu akhirnya. Nah, bayangkan ya, ada 2 kali diskon loh, 2 kali garansi loh ya. Satu set mati semua, ditukar full loh kan. Satu set lagi mati semua loh, ditukar lagi ketiga kalinya. Itulah kadang-kadang kita memanfaatkan suatu fasilitas ya. Tetapi fasilitas yang bagaimana itu aku temukan di Tama Lobster. Jadi teman-teman kalau kita kasih garansi itu sebenarnya untuk teman-teman belajar juga, karena yang namanya ketika memulai budidaya itu sudah pasti kematian itu awal-awal pasti. Pasti itu, Awal-awal iya. itu udah pasti lah. Nah, gimana caranya mempertahankan si lobster ini supaya tidak terjadi kematian di sana? Nah, Pak, setelah ini progres kedepannya mau ke arah mana ini? Progresnya yang melanjutkan satu set tadi lah saya kembangkan lah. Dikembangkan maksudnya kayak gini, saya punya satu set itu aja hasilnya udah banyak. Oh, tadi di depan ada bibit ya Pak ya? Udah bibit ya, maksudnya udah hasil kita dari yang apa itu ya, yang dulu ya. Kita kembangkan lah dari 10 indukan menjadi 20 atau 50 sesuai kapasitas kolam kita. Jadi enak loh lobster itu ya. Satu tumbuh 1000 itu semboyannya ya. Semboyannya. Satu jadi banyak gitu. Jadi satu kapasitas betina itu sekitar 150 sampai 200 teman-teman. Nah, itu. Kalau kita punya lebih dari ya yang sesuai kapasitas, hitung aja sendiri. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian pengen ngobrol langsung sama Pak Alfred, apa teman-teman bisa ke tempatnya beliau. Monggo. Di mana Pak tadi? Di Surabaya, Jalan Simo Magerejo Gang 4 22. Pojok. Jadi lokasinya pojok. Gampang banget untuk nyarinya. Simo Magerejo Gang 4 nomor 22. Beliau adalah salah satu Monggo, silahkan. Teman-teman bisa datang. Ini bisa buat percontohan juga kalau misalkan teman-teman mau bikin konsep kolam semen gitu Pak. Betul ya. Bisa teman-teman main ke sini, teman-teman tanya-tanya beliau juga. Ini mungkin agak ini sih Pak, perbandingannya antara Tama Lobster sama yang lain tuh gimana sih Pak? Ya kebetulannya juga sama lah ya. Kita ngambil satu objek lobster ya. Kita nggak perlu ngomong ininya, nggak perlu ngomong apa namanya, kompetitornya. Nggak usah. Jadi intinya kita itu ada pelayanan di Tama Lobster. Apa yang dikonsepkan di MOU-nya kita itu betul-betul ada gitu ya. Ada garansi, ada
konsultasi dan lain memang ada di Taman Lobster itu. Iya, dan kematian yang kemarin itu akhirnya baru nemu celahnya setelah Bahkan ada yang bertelur loh mas, sudah mulai tak lihat. Sudah ada ya? Iya, sudah ada yang ekornya sudah mulai anu, dan ada yang juga warna kuning ya, masih muda ya mungkin. Belum saya pisahkan nanti. Nah, bayangkan berapa hari itu ya, sudah ya, Januari loh ini. Iya. Video ini direkam di bulan Maret tanggal 13. Tadi nggak tahu sih masuk ke YouTube-nya tahun berapa, nanti yang tergantung tim yang Iya, edit yang ya. edit. Iya. Jadi nanti kayak gimana kalau misalkan Januari ke Februari mungkin Maret 2 bulan gitu berarti gitu. ya kita gitu. Saya fokuskan nanti per akhir bulan nanti obok-obok kolam. Jadi kan ini lobster itu tekniknya 45 hari masa penetasan ya. Iya, betul. Dari 0 hari sampai 45 hari. Betul. Jadi kalau kita obok-obok kolam 1 bulan masih ada kesempatan untuk pilah-pilah indukan yang gendong telur. Iya. Untuk dipisahkan. Nah, ada banyak yang tanya Pak, sifon atau membersihkan kolam itu berapa bulan sekali ya dengan? Kalau saya kelihatan kotor langsung lebih baik disifon lah ya, karena lobster ini jujur ya hewan bersih ini, nggak mau kotor ini. Apa ya, maksud saya gini, kita kasih makan, logikanya turun ke dasar kolam kita. Kalau kolam kita kotor, makanan itu akan campur dengan kotoran itu. Lobster nggak mau loh kadang-kadang, gitu loh. Nggak tahu ya, kalau saya masih gitu. Jadi dia minta itu bersih. Gitu. Tip saya sebelum kasih makan, alangkah baiknya kolam disifon dulu, biar makanan yang kita berikan itu bersih. Lobster langsung rakus, langsung dimakan. Mantap, mantap. Nah, dari 10 ekor ternyata sudah ada yang bertelur. Aku juga baru tahu. Ya. Ya kan baru tahu. Dari atas kan kelihatan toh naluri betina kalau bertelur itu kan ekornya melindungi telurnya. Tak lihat ada, nanti gampang nanti tinggal obok-obok nanti kalau tanggalnya itu. Nanti gini aja Pak, ini kan saya lihat sudah ada yang bibit dari mitranya jenengan yang lain. Ya. Jadi mungkin gini aja, kalau misalkan mereka nggak mau ngambil, lempar ke saya aja. Oh boleh, inilah tak kehebatan Taman Lobster ya, siap menampung. Jadi kayak gitu, karena di luaran sana ya jujur aja, kenapa kita mahal? Karena satu memang pelayanan, dua ada kepastian buat teman-teman yang mungkin nggak panen terus ngambil nggak apa-apa. Banyak soalnya Mbak yang ambil dari lokal, bukannya gimana ya, cuman ambil di mana terus habis itu sudah kayak beli putus. Nah, kadang-kadang seperti itulah. Ya Gitulah. soalnya aku juga nggak pernah posting di Facebook kan. Iya. Saya nggak sama sekali di Facebook, saya di YouTube aja. Yang di Facebook itu anak tim sales. Oh itu siapa sih, Wisnu siapa itu? Ya ada Mas Pascal, ada Abidin, Pak Gunawan. Aku baca Wisnu siapa Wisnu Abidin. Itu mulai tak suruh gerilya masuk ke Facebook. Cuman memang nantinya akan terlihat brand kita itu memang benar-benar. Kenapa kita mahal? Karena memang kualitas. Kualitasnya juga, fasilitas dan semuanya. Beda loh ya, kualitas ya. Fasilitas semuanya itu betul-betul nyata real gitu loh. Ya, nah teman-teman sekali lagi kalau misalkan mau bermain ke sini atau mau belajar ternak budidaya burung ya, jenengan burung ya. Basic saya burung perkutut. Burung perkutut. Nah nanti kita masukkan di sini ya burung perkututnya kayak gimana. Ya teman-teman bisa ke sini Jalan Simo Magerejo. Simo Margorejo, Gang 4, nomor 22. 22. Kalau misalkan mau ketemu sama Pak Alfred, tanya-tanya soal budidaya lobster atau burung perkututnya, silakan teman-teman. Kita apa istilahnya, Open house lah. open. Kita ini apa namanya, terbuka aja. Kita open karena memang kalau nggak ada teman buat ngobrol kayak gini nih. Betul mas, ilmu itu nggak ada habisnya ya. Jadi alangkah baiknya kita itu berteman yang bermanfaat ya. Apapun itu bentuknya, lobster kah, atau burung kah, atau Iya. apakah, kita harus punya mitra. Kita punya harus tempat sharing atau apa. Ini tadi tak lihat ada bibit, kalau nggak salah ini paling sekitar 200-an Pak, ada ya? Lebih lah, Lebih ya ini ya? 400-an kira-kira. Tapi Sama yang di depan? iya, Oke, siap.
Nanti kalau jenengan kesusahan jual dari mitra yang sebelumnya, kita tampung aja. Iya. Oke teman-teman, thank you dulu buat yang sudah nonton. Kalau kalian suka sama konten yang aku buat, ketik like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Kalau kalian ingin tanya-tanya seputar budidaya lobster air tower di channel YouTubeku, ketik di kolom komentar. Kenapa kok kamu harus nyalain tombol loncengnya? Karena aku dadakan itu ngadain live YouTube. Jadi di situ satu-satunya tempat teman-teman bisa ngobrol sama aku. Karena kalau live YouTube itu aku nyalain, besoknya nggak akan aku posting di YouTube. Jadi khusus untuk teman-teman yang nonton live YouTube-nya aja. Jadi kayak gitu. Pak, mungkin pesan-pesan terakhir Pak, buat teman-teman yang baru mau belajar, apa pesan buat teman-teman yang lain? Pesan-pesan buat pemula atau penghobi baru di lobster, teruskan. Lobster itu bagus, lobster itu bermanfaat, lobster itu menjanjikan. Dan jangan lupa pelajari seluk-beluk air tentang lobster, kesehatan lobster. Jangan lupa teorinya dulu yang pintar, baru kita pelajari pemeliharaan budidaya ke depannya. Benar. Jadi kayak gitu. Yang paling penting memang air teman-teman. Jadi gitu dulu, teman-teman. Thank you semuanya. See you next time. Bye.